meet with Miss Eva again. I hope you still healthy and enthusiastic to learn about science ya. Today we have new topic. It's about our circulatory system atau sistem transportasi. Transportasi maksudnya di sini bukan berarti by car or by bus, the other. Ini sistem transportasi pada tubuh kita atau kita kenal dengan sistem peredaran darah. Nah, kenapa sistem peredaran darah? Karena darahlah yang mengangkut oksigen dan juga makanan pada tubuh manusia. Oke? Now, we start with this PowerPoint. You can see your monitor. We start with circulatory system. Of course, today we will do, Miss harap siswa bisa mengetahui organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Itu ada 3, dan juga mengetahui jenis peredaran darah manusia. Tapi kita kali ini hanya membahas sebagian kecilnya saja. Next week we continue with jenis peredaran darah. Oke. Nah, pertama, I will explain about peta konsep, apa keseluruhan dari topik kita kali ini. I will mix in bahasa, so you can more understand about our circulatory system ya. Sistem peredaran darah ini meliputi alat peredaran darah dan juga otomatis darah. Namanya sudah sistem peredaran darah. Nah, alat peredaran darah ini dibedakan menjadi 2. Ada jantung, ada pembuluh darah. Pembuluh darah masih dibagi lagi atas 2, ada arteri, ada vena. Tetapi beberapa sumber menyebutkan pembuluh darah ada 3, satu lagi ada kapiler. Nah, itu semua sudah betul ya. Nanti fungsinya akan kita bahas satu-satu. Kemudian darah. Darah ini sendiri terdiri dari plasma darah dan sel darah. You already know, sel darah itu dibedakan atas 3. Ada leukosit, eritrosit, ada trombosit, ada sel darah merah, putih, dan ada keping darah. Nah, kemudian sistem peredaran darah masih dibedakan lagi menjadi 2. We will discuss about this next week. Ya, we start with our organ of circulatory system. Yang pertama itu tadi katanya ada jantung. Ini adalah pemegang utama dalam circulatory system karena ini fungsi. Ini organ utamanya ya, ini jantung. Dia sebagai alat pompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada blood vessel in lungs-nya. Nah, ini ada warna merah dan biru. Kalian harus perhatikan perbedaan warna merah dan biru karena nanti di kemudian topik ini akan banyak. Jadi jangan harus bisa membedakan perbedaan warna merah dan biru. Yang merah itu berarti darahnya mengandung banyak oksigen, sedangkan yang biru darahnya mengandung sedikit oksigen. Now we continue with jantungnya dulu ya. Jantung itu inside of the heart is divided into 2 section. Nah, yang biru itu ingat tadi selalu poor oksigen, yang merah itu selalu rich oksigen. Ingat saja, oh yang biru itu miskin oksigen, yang merah kaya oksigen. Ingat saja begitu ya. Nah, our heart divide into 2 parts. Jadi ada bagian right, ada bagian left-nya. Tapi yang 2 ini juga masih terbagi. Jadi ada dia serambi, ada bagian bilik. Ada serambi kanan, ada bilik kanan, ada serambi kiri, ada bilik kiri. Nah, this is our parts of heart. Nah, aorta. Aorta ini disebut juga pembuluh nadi. Ingat tadi ya, dia yang merah berarti rich of oxygen. Nah, yang biru ini dia pembuluh vena atau pembuluh balik. Nah, ini poor of oxygen, miskin oksigen. Nah, ini dia tadi. Bagian right itu masih terbagi 2, ada atrium. Atrium itu nama lainnya serambi. Dan ada ventricle, nama lainnya bilik. Ingat, kalau serambi itu teras, bilik itu kamar, berarti serambi di bagian atas-atasnya, di bagian depannya. Bilik dia lebih masuk ke dalam bagian bawahnya. Ada left atrium and ada left ventricle also. Nah, function of heart, as we know, ini responsible for pumping blood. Jadi kalau tidak ada jantung, tidak ada yang memompa darah kita, ya. Jadi makanya kalau misalnya orang sudah meninggal, jantungnya akan stop bekerja, darahnya berhenti mengalir, oksigen berhenti disalurkan, maka tidak ada lagi fungsi yang bekerja pada tubuh tersebut. Next we continue with different types of blood vessel. Nah, di sini we can see 3 types of blood vessel. The first is artery. Yang merah berarti iya dia
rich of oxygen. Kenapa? Karena yang merah ini membawa darah dari jantung. Nah, jadi jantung itu kan dia setelah memompa dibersihkan juga di jantung, disaring. Nah, berarti darah dari jantung itu sudah banyak oksigen, itulah yang disalurkan ke seluruh tubuh. Sedangkan yang faint ini, yang blue ini, dia miskin oksigen. Kenapa? Karena dari semua tubuh dibawa ke jantung lagi untuk dibersihkan. Nah, jadi istilahnya begini, darah yang mengalir di tubuh kita ini semua masih miskin oksigen. Jadi disaringnya di mana? Of course, di jantung. Nah, jadi begitulah fungsi pembuluh darah, membawa dan menyalurkan darah menuju dan dari jantung ya. And then ada capillary juga, pembuluh kapiler. Ini carries blood to and from the body cell. Ini antara sel-sel dalam tubuh kita. Jadi dia different blood vessel have different jobs ya. Jadi fungsinya itu tidak sama, walaupun sama-sama membawa darah. Next, you can see the function from this table. Arteries is to carry blood away from the heart. Veins is to collect blood from the different organ to heart. Capillaries is exchange of material between the blood. Yeah, so you know from this table. And then we continue with blood. As we know ini blood vessel. Tadi ada 3 jenis. Ada white blood. Ini berperan dalam penyembuhan luka ya. Jadi kalau kamu terluka, lukanya tergores, jadi sel darah putih akan membantu menghilangkan bakteri. Makanya ada timbul nanah. Nah, itu bagian pekerjaan dari si white blood. Terus ada red blood and ada platelet ya. Next we continue to the function of blood. Ini so many. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Termasuk dia nutrient supply, respiratory of course, excretory, transfer of hormone and enzyme, regulation of acid-base balance, body temperature, storage function, and defensive function. So many ya. Bayangkan kalau tubuh kita tidak ada darahnya, berarti kita tidak dapat menjalankan semua organ penting ini, kehidupan ini ya. Next, nah kita kembali lagi ke peta konsep yang tadi. Nah, jadi peredaran darah manusia ini ada terbagi 2, yaitu peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Jadi itu berbeda. Kalau besar ini dia mencakup seluruh tubuh, kalau kecil ini berarti dia mencakup hanya paru-parunya saja. Nah, penasaran tentang ini? We will discuss about this on next week. So, enough for today. Please continue your notebook. Please do dengan bagus and full color. I hope you can understand. Thank you for today. Bye-bye. God bless you.